guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku tuh mau nunjukin ke kalian tentang akibat dari ketiak yang sering dicabut pakai pinset. Ini bukti nyata alias real banget ya. Oke, sebelum itu jangan lupa kalian klik subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Thank you. Oke guys, kali ini aku tuh bener-bener mau nunjukin ke kalian bahwa ini loh bukti nyatanya kalau ketiak itu sering dicabutin pakai pinset. Gini loh hasilnya nih, aku tunjukin. Tara, ini adalah ketiak teman aku. Jadi sebelum aku post video ini aku udah izin sama orangnya. Jadi ketiaknya seperti ini keadaannya. Ini dia memiliki hobi mencabutin bulu keteknya dan tidak pernah kayak melakukan perawatan gitu loh setelah mencabut. Jadi penampakan keteknya benar-benar kayak gini. Warnanya itu jadi lebih gelap. Kemudian kelihatan banget ya kasarnya, kelihatan kasar. Kemudian kayak kulit ayam bintik-bintik yang agak gede itu. Itu kita sebutnya apa ya? Kayak kulit ayam lah ya. Terus abis itu banyak ingrow-nya atau bulu yang tumbuh ke dalam. Kelihatan nggak sih? Itu kelihatan banget, jelas gede-gede. Dan tuh banyak, tahu nggak, bulu yang tumbuh ke dalam tuh. Nah itu adalah beberapa akibat dari seringnya nyabut. Nah, gimana sih caranya mencabut bulu ketek atau menghilangkan bulu ketek yang minim resiko gitu? Sebenarnya semua teknik dalam menghilangkan bulu ketek itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Sedangkan di video aku tuh aku udah pernah buat yang dicabutin pinset, kemudian dicabut dengan cara waxing, kemudian dicukur pakai alat cukur itu, kemudian pakai hair removal cream. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kayak dicukur nih, dicukur benar. Kalau kayak dicukur itu kan gampang banget ya caranya, tinggal di shred selesai. Tapi akibatnya adalah yang pertama itu bulu akan tumbuh dengan cepat. Kemudian yang kedua tumbuhnya ya tetap lebat gitu ya. Kemudian yang ketiga itu kemungkinan iritasi pada kulit ketiak. Kenapa? Karena bergesekan dengan alat cukur itu, ya kan? Nah, gimana caranya menggunakan alat cukur biar meminimalisir terjadinya gesekan atau iritasi di kulit kalian? Itu aku udah buatin videonya, kalian tonton aja. Nanti linknya aku cantumin di box descriptionnya ya. Jadi teknik itu bisa kalian pakai supaya saat mencukur itu meminimalisir terjadinya iritasi dan juga bikin hitam ya. Karena mencukur sering-sering juga bisa bikin hitam. Karena seringnya bergesekan antara alat cukur sama kulit, itu juga bisa bikin kulit jadi lebih gelap guys. Kemudian kalau ngilangin bulu ketek dengan cara dicabut pakai pinset, ya udah kayak gini. Memang kalau pakai pinset tuh kayak keuntungannya cuma satu, tumbuhnya lebih lama gitu aja sih. Tumbuhnya lebih lama, kemudian lebih agak jarang gitu kan, karena dia benar-benar nyabut dari akarnya. Tapi akibatnya atau efek sampingnya itu banyak banget. Yang pertama, bikin kulit tuh iritasi atau bikin kulit tuh merah-merah gitu nggak sih guys kalau dicabut. Kemudian saat mencabut itu jangan bohong kalian kalau nggak sakit. Kemudian habis itu bisa mengakibatkan kulit ketiak itu jadi kayak kulit ayam yang bentol-bentol itu, jadi kasar. Kemudian habis itu memicu terjadinya ingrow, tumbuhnya bulu rambut di bawah kulit. Kemudian juga bisa bikin, ya pastinya bikin hitam, ya kan? Dan saat kalian mencabut, itu kan leher kalian tuh kayak gini terus nggak sih? Ya kan? Leher sama mata itu pasti sakit banget dan butuh waktu yang lama kan? Jadi nyabutin bulu ketek itu nggak mungkin cepet guys, pasti lama. Karena satu-satu gitu kan, kita nariknya pelan, apalagi sakit. Nah itu kayak kulit tuh ketarik gitu kan. Nah itulah bikin permukaan kulit tuh jadi kasar kayak gitu. Nah misalnya kita waxing nih, waxing.
sama aja sih waxing. Apalagi waxing tuh sakitnya wah, karena apa? Karena nyabut bulunya itu bersamaan dalam jumlah yang banyak sekaligus, ya kan. Tapi kalau diantara nyabut pakai pinset atau waxing, aku sih lebih waxing ya. Waxing tuh prosesnya lebih cepat gitu daripada nyabut. Kalau waxing sekali sakit dah gitu, tapi selesai, nggak butuh waktu lama gitu kan. Untuk tumbuhnya juga lebih lama banget kalau waxing tuh, karena dia juga mencabut sampai akar kan, jadi tumbuhnya itu bisa lebih lama. Kemudian juga pakai waxing tuh kan rata-rata bahannya cuma dari gula ya, bahkan ada waxing yang ada kandungan madunya, itu juga bagus untuk kulit ketiak ya, untuk melembabkan kulit ketiak. Jadi kalian pilih aja waxing yang bahannya itu benar-benar alami, nggak ada campuran apa-apa gitu loh. Maksudnya nggak ada campuran kayak pewarna atau bahan-bahan lain lah selain kayak gula sama madu kayak gitu tuh. Kemarin tuh aku ada buat video tentang waxing pakai honey sugar wax, itu bagus banget karena ada benar-benar pakai madu murni gitu ya. Jadi kandungan madunya juga banyak. Itu bagus untuk kelembapan kulit ketek dan juga bisa membantu mencerahkan kulit ketek, guys. Dan aku juga lupa, kalian itu kalau setiap melakukan ritual menghilangkan bulu ketek itu, entah waxing, entah dicukur, entah dicabut kayak gitu ya, entah pakai hair removal cream, jangan lupa kalian lakukan perawatan setelahnya ya. Ya bisa contohnya kayak kalian rajin di scrub, luluran. Kalau luluran itu jangan cuma kaki sama tangan doang, keteknya juga jangan lupa ya. Habis itu jangan nunggu ketek kalian hitam dulu kalian baru bingung nyariin krim pemutih ketek dan lain-lain. Jadi kalian tuh wajib tetap ngelakuin itu ya. Yang pertama itu aku udah buat ya videonya, gimana cara merawat ketiak itu agar tetap cerah gitu ya, nggak hitam. Yang pertama kalian tuh rutin scrub atau pakai luluran ketek kalian. Kemudian habis itu kalian bisa pakai produk seperti Grace Body Crystal. Nah, itu untuk membantu mengurangi keringat yang berlebihan, mencegah bau badan juga. Nah, setelah itu kalian lanjutkan ke krim ya, krim atau serum pencerah ketiak. Pokoknya kalian pilihlah produk yang bagus gitu ya, yang bagus, yang aman. Jadi kalian harus pinter-pinter milih produknya. Nah, kalian minimal perawatan pakai itu aja guys, kalian rutinin. Jadi jangan nunggu ketek kalian tuh hitam dulu baru kalian rawat, tapi rawat aja sebelum dia hitam. Jadi kalian tuh bebas mau melakukan cara menghilangkan bulu ketek pakai teknik yang mana, asalkan setelah itu kalian tetap rawat ketek kalian. Dijamin ketek kalian gak akan gak akan sampai hitam lah ya. Kemudian habis itu ada teknik ngilangin bulu ketek pakai yang aku sering buatin video itu hair removal cream ya. Itu memang lebih gampang lagi gitu. Tapi untuk produknya rata-rata sih agak mahal sih menurut aku. Kayak pakai Fit bisa sama merek-merek lain gitu ya. Aku banyak tuh buat videonya. Untuk caranya tuh gampang banget, dia cuma diolesin kemudian ditunggu sampai 5-10 menit, kemudian ditarik pakai spatula, dibersihkan pakai spatula atau pakai tisu. Nanti bulu-bulu itu akan rontok. Tapi sama aja, karena yang rontok itu kan hanya bulu-bulu yang di permukaan kulit, bukan sampai bawah, bukan sampai akarnya. Jadi dia itu akan tetap tumbuhnya itu cepat, 2-3 hari itu bisa tumbuhnya cepat, dan kemudian kemungkinannya itu bisa lebih lebat. Ya, itu pengalaman aku guys. Selain itu efek sampingnya juga karena yang namanya hair removal cream, dia itu bisa menghancurkan bulu. Itu kemungkinan besar adalah ada kandungan bahan kimia di dalamnya, dan itu bisa membuat kulit ketek kita itu tentu aja hitam, gampang hitam, kemudian rawan iritasi. Jadi buat kalian yang kulitnya sensitif, kalian tuh benar hati-hati banget kalau pakai hair removal cream ya. Aku tuh ada kayaknya video aku yang pakai hair removal cream itu perih ya, karena jadi perih kayak luka-luka gitu karena mungkin terlalu keras banget tuh produk ya. Jadi kalian itu sebelum pakai harus dites reaksi kulit kalian dulu, jangan sampai kalian tuh kulitnya malah jadi luka atau perih gitu. Pokoknya kalau kulit kalian berasa udah panas, itu kalian cepat-cepat cuci ya, jangan nunggu perih. Berasa panas aja dikit langsung kalian cuci, berarti kalian tuh nggak cocok pakai produk itu.
pastikan kalian tuh tes reaksi kulit sebelum pakai ya. Kalau di antara semua teknik itu, daripada kalian pakai hair removal cream, aku lebih saranin waxing atau cukur. Kalau antara cukur sama hair removal cream ini kan sama ya, sama-sama ngilangin bulu di permukaan kulit. Ya mending cukur aja daripada pakai hair removal cream. Karena hair removal cream itu udah produknya mahal, lebih lama juga prosesnya karena kan nunggu 5-10 menit dari ngoles, kemudian nunggu, kemudian dibersihin, kemudian dicuci. Itu menurut aku butuh waktu lama. Tapi kalau kalian cukur, ya cukup seret selesai. Cuman kalian pakai teknik yang benar, seperti ketek kalian harus dalam keadaan lembab kayak gitu ya. Atau kalian bisa pakai apa dulu, diolesin di ketek kalian sebelum dicukur untuk menghindari iritasi di kulit kalian. Lalu gimana sih cara menghilangkan bulu ketek? Ada nggak cara yang menghilangkan bulu ketek tuh nggak ada efek sampingnya yang nyebelin kayak bikin hitam dan lain-lain itu? Ada satu caranya, yaitu di laser apa di laser ya namanya ya, pokoknya itu lah, di laser IPL itu kan, di laser ketek kalian. Tapi siapin duitnya yang banyak, karena laser itu nggak cukup sekali 2 kali buat bener-bener ketek kalian itu bulunya hilang ya. Cuman bagusnya sih menurut aku lihat-lihat ya, orang-orang yang pernah laser itu, aku juga baca-baca itu, dia tuh apa ya, bener-bener tumbuh sih tumbuh, tapi bulunya itu lebih kayak ketipis gitu loh. Bulunya tuh tipis, kemudian jarang tumbuhnya juga susah karena kan udah di laser gitu ya. Jadi itu benar-benar nggak khawatir lagi tentang masalah bulu ketek orang-orang yang udah di laser itu. Cuman ya gitu, sesuai lah sama hasilnya seperti itu, modalnya juga harus seperti itu. Modalnya juga harus gede ya untuk hasil seperti itu. Nah, apakah aku pengen laser? Sebenarnya pengen, tapi kalau aku laser nanti aku nggak bisa bikin tutorial tentang ngilangin bulu ketek lagi dong, kan bulu ketek aku nggak ada gitu kan. Jadi aku masih belum kepikiran buat laser. Jadi kalian yang nggak pengen ribet-ribet urusan bulu ketek, kalian bisa coba deh. Untuk harga-harganya kalian search lah, banyak tuh info harga untuk IPL itu. Kalian coba itu aja daripada kalian ribet nyobain teknik-teknik penghilang bulu ketek yang banyak cara tapi tetap tumbuh gitu lah. Kalau laser itu kan tumbuhnya benar-benar lama banget. Sekalipun ada yang tumbuh tuh pasti jarang. Kemudian bulunya pun lebih tipis kayak gitu guys. Nah itu dia ya guys, informasi dari aku tentang masalah bulu ketek ya. Ya seperti yang kalian lihat tadi, akibat dari seringnya bulu ketek itu dicabutin pakai pinset, kalian udah lihat hasilnya. Walaupun nggak semua orang mungkin mengalami hal seperti itu ya, cuman aku tadi itu benar-benar nunjukin kalau teman aku tuh keteknya sampai seperti itu gara-gara dicabutin. Jadi semoga menjadi apa ya, pembelajaran buat kalian supaya bisa memilih teknik penghilang bulu ketek tuh yang lebih aman lagi. Oke guys, thank you banget buat kalian yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang pengen nonton video tentang perketekan lainnya, kalian bisa tonton di video-video aku lainnya. Jangan lupa selalu support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa di share di semua sosial media yang kalian punya. Thank you.